Kita hadis yang ke-40 ya, 40, 41, tanggung ya, 42 sekali ya. Kan semuanya 42 hadis. Ibu-ibu ada? Ada? Tayyib. Ini suara kedengar apa enggak, Bu? Keluar? Keluar ya? Speaker keluar? Tayyib. Kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jazakallahu khair. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan matan Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam hari ini kita akan mengambil hadis yang ke-40, 41 insyaallah ta'ala, 42, dan itu adalah penutup, khitam. Wa khitamuhu misk, dan penutupnya adalah misk, kasturi. Tayyib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-40 adalah hadis dari Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala: akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Wasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku, kata Ibnu Umar, agar kemudian Ibnu Umar fokus pada apa yang akan disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengatakan kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang gharib. Orang gharib, orang yang asing, orang yang tidak dikenal. Dia tidak mengenal orang lain dan orang lain pun tidak mengenalnya. Seakan-akan ini bukan tempat tinggal kita, bukan tempat asli kita. Kalau kita di tempat asli kita, orang akan mengenal. Tapi kalau kita datang ke suatu tempat yang kita tidak mengenal mereka dan mereka tidak mengenal kita, maka itulah orang yang gharib. Au abiru sabil, atau seperti orang yang hanya melintas saja. Jadi dia hanya numpang lewat saja. Kalau gharib, bisa jadi dia masih menetap di tempat tersebut, masih tinggal di tempat tersebut. Atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au abiru sabil, atau orang yang hanya sekedar lewat saja, tidak menetap walau hanya sebentar. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana hakikat dunia yang kita tempati ini dan bagaimana hakikat akhirat yang akan kita masuki. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ibnu Umar, kepada para sahabat dan kepada kita semua agar kita menjadikan dunia ini bukanlah tempat terakhir kita, bukanlah tujuan kita, bukanlah yang kemudian harus kita perebutkan, yang harus kita pertaruhkan, yang kemudian harus kita tumpahkan darah hanya gara-gara dunia. Tapi jadilah orang yang hanya menetap sebentar saja, gharib, atau hanya numpang lewat saja. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Apabila engkau masuk waktu sore, ada sesuatu yang harus dikerjakan, ada tugas yang harus dikerjakan, ada amalan yang harus dikerjakan,
ada ibadah yang harus dilakukan, dan kita sudah siap, sudah cukup, dan sudah mampu. Fala tantadhiril masa, maka jangan menunggu besok pagi baru dilakukan. Tidak, kerjakan di sore harinya. Wa idza asbahta, dan apabila engkau menemui pagimu ada sesuatu yang harus dikerjakan. Tayyib, ada taubat yang harus dilakukan. Ada barang orang yang harus dikembalikan, ada hutang yang harus dibayar, ada dosa yang harus dimintai ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tantadhiril masa, maka jangan menunggu kemudian sore hari. Karena bisa jadi orang yang hidup pagi harinya tidak hidup lagi di sore harinya. Begitu juga orang yang hidup di sore hari tidak mesti kemudian dia akan hidup sampai besok paginya. Dan kemudian dikatakan wa khudh min sihhatika limaradik, dan ambillah ketika engkau sehat tersebut persiapan untuk sakitmu. Ketika kita masih sehat, kita masih bisa berjalan ke masjid, kita masih bisa melakukan ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang sakit. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih bugar, mumpung kita masih muda, ada sesuatu yang bisa kita lakukan yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang sakit, baik itu perkara dunia maupun perkara ibadah. Wa min hayatika limautik, dan ambillah dari hidupmu, ambillah dari kehidupan kita ini untuk kita persiapkan menuju kematian. Jangan kehidupan kita hanya untuk dinikmati di dunia saja, seakan-akan kita tidak mati, seakan-akan kita tidak pindah ke akhirat. Tapi di sini dikatakan wa min hayatika limautik, ambillah dari kehidupan kita ini untuk kematian kita. Jadikan dunia kita untuk persiapan menuju kematian. Jadikan dunia kita persiapan untuk menuju kematian. Rawahu Bukhari, riwayat Bukhari. Bukhari namanya Muhammad ibnu Ismail Al-Ju'fi Al-Bukhari. Imam Bukhari wafat pada tahun berapa? Sudah sering kemarin kita jelaskan. Imam Bukhari wafat pada tahun Bismillah 256 Hijriyah. Nah, ini jangan sampai lupa lagi. 256 Hijriyah, dan nama beliau adalah apa? Muhammad bin Ismail. Tayyib, Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini mengingatkan kepada kita akan hakikat dunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam banyak ayat telah mengingatkan kepada kita di dalam banyak ayat bagaimana hakikat dunia. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya," tidaklah kehidupan dunia itu illa la'ibun wa lahun, kecuali hanya la'ib, permainan, wa lahun, senda gurau saja. Ini kehidupan dunia kita ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sedangkan kehidupan akhirat, walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun, sedangkan kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dunia ini tidak baik untuk kita tinggal lama-lama di dunia. Tinggal lama-lama dunia, menikmati kehidupan dunia, karena memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tayyib, tidaklah kehidupan dunia itu kecuali sesuatu yang menipu. Kehidupan, kesenangan, kenikmatan, tetapi dia menipu, menjerumuskan. Yang awalnya mungkin kita senang, yang awalnya mungkin kita bahagia, yang awalnya kita nyaman dan menikmati, tetapi akhirnya kita sengsara. Itulah tipuan dunia. Maka itu kata Nabi SAW, inna dunya, hadis dalam Sahih Muslim, inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu memang betul hulwah khadirah, sesuatu yang manis, sesuatu yang indah dipandang. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah menempatkan kalian di dunia. Fayanzuru kaifa ta'malun, Allah ingin melihat apa yang kalian lakukan di dunia.
Fattaqud dunya wattaqun nisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hatilah kalian dengan dunia, hati-hatilah kalian dengan nisa, perempuan. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Tabarak, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum." Allah ciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kita. Maka kita di dunia ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah diuji. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang paling baik amalannya? Yang paling baik di sini kata para ulama, akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling sahih, yang paling sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini tempat kita diuji Bapak Ibu yang dirahmati Allah dengan perkara-perkara dunia. Apakah kita mentaati perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak yang kita kemudian tidak sabar dengan perintah Allah, berat menjalankan perintah Allah bagi orang yang hatinya sempit, bagi yang hatinya kotor seperti kita, berat menjalankan perintah Allah, tidak sanggup kita, tidak sabar. Akhirnya kemudian jauh dari perintah Allah, meninggalkan perintah Allah. Dan berapa banyak di antara kita juga yang tidak kuat, yang tidak sabar untuk menahan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Perkara larangan Allah yang kita ketahui dan kita tahu itu hukumnya haram, tapi kita masih berat untuk meninggalkannya, kita tidak sabar. Huffatil jannatu bil makarih. Allah Subhanahu wa taala menjadikan jalan menuju surga itu sesuatu yang memang tidak mengenakan, sesuatu yang memang bertentangan dengan hawa nafsu kita. Wa huffatin naru bisyahawat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan jalan menuju neraka sesuatu yang kemudian memang sesuai dengan syahwat kita manusia. Memang kita diuji. Maka dari itu dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman. Penjara, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, haram, makruh. Tayyib, kita di penjara. Ada aturan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ikuti. Kita makan harus apa-apa yang dihalalkan oleh Allah. Begitu juga kita minum, begitu juga muamalah lainnya. Tayyib, tidak bisa kita satu hari satu malam hidup terlepas dari ikatan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diuji, ya wajar. Ujian ini, ujian kita di dunia dan juga nanti kita di alam barzakh juga kita diuji. Bukankah nanti ketika kita sudah berada di alam barzakh akan datang dua malaikat yang bertanya kepada kita, man rabbuka, ma dinuka, wa man hadzal rajul alladzi bu'itsa fik. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan juga siapa laki-laki ini yang diutus kepadamu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di alam barzakh juga kita masih diuji. Kapan kita kemudian selesai ujiannya, selesai tamaman ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita telah meletakkan kaki kita yang pertama ini di depan pintu surga. Baru itulah kemudian ujian dari Allah Subhanahu wa taala akan selesai. Maka dari itu para ulama ketika mereka berlelah-lelah di dalam belajar, berlelah-lelah di dalam berdakwah, mereka mengatakan ar-rahatu fil jannah. Tidak ada waktu berleha-leha di dunia, tidak ada waktu berrohat-rohat di dunia, tidak ada waktu bersenang-senang di dunia. Ar-rahatu fil jannah, sesungguhnya bersenang-senang itu bagi seorang mukmin adalah di dalam surga. Tayyib, kita tidak mengharamkan apa-apa yang dimubahkan, dibolehkan, jawaz, sesuatu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melarang apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa besar. Tayyib, bahkan bisa jadi kufur. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan perkara yang mubah, perkara yang boleh ini kita hati-hati. Perkara yang mubah, perkara yang boleh ini kita hati-hati. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan di dalam diri kita cinta kepada dunia. Zuyyina lin-nasi
hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Allah Subhanahu wa taala hiasi memang kita manusia, cinta dunia, cinta dengan perempuan, anak-anak, perempuan cinta dengan laki-laki dan lain sebagainya, cinta untuk menumpuk-numpukan harta. Tayyib, memang betul ada rasa kecintaan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam surah At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur. Alhaakum, sesungguhnya takatsur. Ini kita bersaing kita, berpacu, berlomba-lomba untuk memperbanyak harta. Ini telah membuat kita lalai. Alhaakumut takatsur. Sampai kapan kita berlalai-lalai di dalam mendapatkan dunia, mencari harta, mengejar dunia? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sampai kita kemudian masuk ke dalam kubur. Sampai mulut kita penuh dengan tanah. Sampai kemudian kita tidak bisa lagi kemudian merasakan nikmatnya dunia. Baru kemudian kita akan berhenti dari at-takatsur. Dari itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Hadid, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun." Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan dan senda gurau saja. Tayyib. Wazinah dan perhiasan. Wa tafakhurun bainakum. Tafakhur bainakum. Saling tafakhur. Kita merasa tinggi dari yang lain. Wa takatsurun fil amwali wal aulad. Takatsur. Dan kita saling berlomba-lomba, memperbanyak anak, memperbanyak harta. Sahih. Kama thali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra. Tayyib, thumma yakunu hutama. Wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala, begitu indahnya itu permisalan dunia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, seperti air yang turun dari langit, kemudian air itu menanamkan pohon yang kemudian dia dari kecil menjadi besar, tetapi dari besar itu kemudian dia menguning dan kemudian hancur dan tidak ada sama sekali kehidupan dunia. Memang tidak semuanya senang, tidak semuanya nikmat, tidak semuanya bahagia, betul. Betul, dunia ada lemahnya, dunia ada buruknya, dunia ada celakanya, dunia ada jeleknya, dunia ada lelahnya dan lain sebagainya, betul. Tapi kita kadang dengan sesuatu yang sedikit dari kenikmatan dunia saja kita sudah lupa. Apalagi Allah Subhanahu wa taala tumpahkan nikmat yang banyak ke dunia, ke bumi kita ini. Ingat kita bahwasanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah hanya menurunkan satu rahmatnya saja ke dunia ini. Sedangkan 99 rahmat Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita di surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan dunia dan di akhirat seperti kita mencelupkan tangan kita ke laut, kemudian kita lihat apa yang tersisa dari celupan tangan kita tersebut, itulah perbandingan antara dunia dan kehidupan akhirat. Kecil sebenarnya kehidupan dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecil. Tetapi kita dengan kecil ini saja kadang kita tidak mampu melewati ujian-ujian tersebut. Sahih, berat. Apalagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman, sudah diisyaratkan oleh beliau di antara penyakit kemudian yang merongrong jiwa raga umat Islam adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Alwahan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia yang berlebihan tentunya. Kalau cinta dunia yang masih dalam bentuk wajar, kita masih menjalankan perintah Allah walaupun kita cinta dunia, kita masih sedekah, kita masih zakat dan lain sebagainya. Tetapi cinta dunia yang kemudian membuat kita meninggalkan perintah Allah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia yang membuat kadang kita berantem dengan teman kita, berantem dengan saudara kita. Bahkan kemudian cinta dunia yang membuat kita kemudian menzalimi saudara kita, menumpahkan darah saudara kita bahkan. Sahih. Berat sekali kadang ujian cinta dunia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khususan fi hadzal zaman.
lebih khusus lagi di zaman sekarang. Sahih. Bahkan banyak di antara kaum muslimin yang awalnya taat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dunia, kemudian lupa dengan masjid. Kaum muslimin yang awalnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak kuat dengan ujian tersebut, akhirnya kembali kepada kekufuran. Sahih. Kaum muslimin yang awalnya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah, namun dia tidak sabar, tidak kuat dia untuk melewati ujian cinta dunia yang begitu dahsyat, khususan di zaman sekarang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari fitnah dunia. Sahih. Bahkan bukan hanya orang-orang awam saja, tokoh-tokoh agama, orang-orang yang memegang, orang-orang yang membawa bendera agama, orang-orang yang berdiri di atas mimbar, orang-orang yang ceramah, orang-orang yang membacakan Al-Quran dan Sunnah pun kadang tidak luput daripada ujian dunia. Sahih. Memang dahsyat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita mempelajari ayat-ayat ini, kita mempelajari hadis-hadis ini agar kita tahu betapa hinanya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udatin ma saqallahu kafiran minha syurbatal ma." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau saja dunia itu di sisi Allah itu sebanding dengan sayap nyamuk. Sebanding dengan sayap nyamuk, kalau dunia itu di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, begitu ringannya, begitu tidak berharganya sayap nyamuk. Kalau dunia itu sebanding di sisi Allah dengan sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan orang kafir satu teguk air pun kepada mereka. Tayyib. Karena dunia ini hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melewati suatu tempat dan kemudian ada bangkai kambing kurus. Kemudian Nabi tawarkan kepada para sahabat, bagaimana kambing ini ditukar dengan 1 dinar? Apakah kalian menginginkan kambing ini? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum." Sesungguhnya kambing ini yang kalian anggap tadi hina, yang kalian anggap tadi tidak ada harganya, itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih hina daripada yang kalian anggap sesuatu yang tidak berharga tersebut. Jadi dunia ini memang tayyib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika seseorang dikurangi jatahnya di dunia, ketika seseorang diuji dengan kemiskinan, ketika seseorang diuji dengan kesulitan, ketika seseorang diuji dengan dicabut darinya kenikmatan dunia, maka ketahuilah bukan berarti di situ keridhaan Allah atau kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dilihat dari banyak dan sedikitnya dunia yang Allah berikan kepada hamba. Tayyib. Karena sebagian masyarakat, sebagian manusia kadang melihat seseorang tersebut diridhoi oleh Allah atau tidak. Lihat bagaimana dia hartanya diberikan Allah, bagaimana pangkat jabatannya diberikan Allah. Kalau dia banyak hartanya, kalau dia tinggi jabatannya, oh berarti orang tersebut diridhoi oleh Allah. Sebagian manusia menganggap demikian. Tapi ternyata hakikatnya tidak demikian. Dunia Allah berikan kepada orang kafir sekalipun. Dunia Allah berikan kepada Firaun, dunia Allah berikan kepada Qarun, dan mereka adalah penghuni neraka. Tapi tidak diberikan kepada sebagian para sahabat. Sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup dalam kemiskinan, yang hidup dalam kekurangan. Tapi mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mulia dan hinanya seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala tidaklah dilihat dari banyak dan sedikitnya dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi bahkan dunia yang sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa jadi adalah bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di antara doa kita
Bukankah di antara doa kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikanlah kami kebaikan dunia. Harta yang halal, makanan yang halal, minuman yang halal, tempat tinggal yang halal, kendaraan yang halal. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tidak masalah sedikit, yang penting baik. Tayyib, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jagalah kami dari panasnya api neraka. Bisa jadi harta yang kita dapatkan yang hanya sedikit tersebut bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga kita agar tidak menjadi orang yang sombong dengan harta kita. Allah menjaga kita agar kita, kalau kita diberikan banyak harta, otomatis kita akan sibuk dengan dunia. Sibuk kita dengan dunia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mustahil. Walaupun kita, hati kita zuhud, walaupun hati kita memikirkan akhirat, tapi kalau dunia memang sunnatullah. Tayyib. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat-ayat dan hadis-hadis ini mengingatkan kepada kita, seharusnya seorang muslim, seorang mukmin menjadikan dunia itu dalam genggaman tangannya saja. Menjadikan dunia dalam genggaman tangannya saja, atau mungkin di bawah kakinya. Tayyib. Jangan letakkan dunia di dalam hati kita. Payah, berat kalau dunia kita letakkan di dalam hati kita. Kita akan siang hari, malam, siang malam, pagi petang, kita akan sibuk kemudian memikirkan dunia kalau dunia di dalam hati kita. Maka segala daya upaya kita, kalau dunia sudah berada di dalam hati kita, segala daya dan upaya kita akan kita kerahkan untuk mendapatkan dunia tersebut. Bahkan bisa jadi kemudian agamanya, ilmu agamanya bisa jadi dia kerahkan untuk mendapatkan dunia. Bisa jadi ketika dunia sudah di dalam hati seseorang. Tayyib. Jangankan untuk meninggalkan perintah Allah, melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pun sesuatu yang kecil baginya, karena baginya dunia lebih besar daripada Allahu Akbar. Dunia lebih besar daripada dunia lebih besar bagi dirinya daripada Allahu Akbar. Tetapi kalau dunia kita letakkan dalam genggaman tangan kita atau dalam pijakan kaki kita, maka dia adalah dunia sebagai sarana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak diberikan Allah, alhamdulillah, semoga bersyukur. Sedikit diberikan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ala kulli hal, semoga bersabar. Husnuzan kepada Allah. Ya Allah, Engkau berikan saya banyak dunia, mungkin saya tidak bisa kemudian amanah, dan bisa jadi kemudian saya kufur nikmat atas dunia tersebut. Diberikan sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, barangkali inilah yang terbaik untuk saya. Tayyib, lebih baik saya sedikit diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemudian mati membawa banyak dosa. Sahih. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang meletakkan harta dunia di dalam hatinya, ketika harta tersebut dicabut, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sulit baginya untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika mendapatkan musibah. Sulit ketika dunia di dalam hati kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika kita mendapatkan musibah. Kehilangan dunia, kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan jabatan dan lain sebagainya. Sulit kita mengucapkan kata istirja, sulit kita ucapkan. Tayyib, padahal apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah." Orang yang ketika dia mendapatkan musibah, qalu, mereka berkata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sulit Bapak Ibu yang dirahmati Allah untuk mengucapkan kata-kata tersebut.
ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dunia yang kita letakkan di dalam hati kita, barangkali kita salah di dalam meletakkan dunia. Naam. Kemudian hadis selanjutnya. Ini ada kata-kata dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata beliau, "Yanbaghi lil insani an yaj'ala al-mala ka'annahu himara yarkabuhu." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Yanbaghi lil insan," seharusnya bagi seorang manusia menjadikan harta itu seperti keledai yang dia tunggangi. Kata beliau, seharusnya seorang manusia menjadikan dunia itu, menjadikan harta dunia itu seperti keledai yang dia tunggangi. Dia yang menunggangi himar, dia yang menunggangi hartanya, bukan dia yang ditunggangi oleh hartanya. Kita yang menunggangi himar, kita yang menunggangi keledai, kita yang menunggangi harta tersebut, bukan keledai yang menunggangi kita. Kalau kita menunggangi keledai, kita yang kemudian mengarahkan, kita yang kemudian memberikan petunjuk, kita yang kemudian mengatakan berhenti, mengatakan terus berjalan. Itu kalau kita yang mengendalikan dunia. Tapi kalau kita yang dikendalikan dunia, kita kemudian yang ditunggangi oleh dunia, ya begitulah kita. Cocok dengan hawa nafsu kita. Siang, malam, pagi, petang, pikirannya hanya fulus, sukses, bahagia, bersaing. Sahih. Padahal ajal, kata Nabi, kata Ibnu Umar ini, tayyib, padahal ajal kita tidak tahu. Maka dari itu ada kata-kata yang dinisbatkan ke sebagian para ulama, tetapi juga dinisbatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara makna sahih. Tapi secara penisbatan hadis, ini kata Syekh Albani, la aslalahu, tidak ada asalnya, tidak ada sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi maknanya benar. Maknanya adalah, tayyib, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. I'mal li dunyaka, berbuatlah untuk duniamu, ka'annaka ta'ishu abada, berbuatlah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Maksudnya apa? Kalau hari ini kita ketinggalan, kalau hari ini kita tidak mendapatkannya, jangan sedih, masih ada hari besok kemudian untuk mendapatkan dunia yang tidak kita bisa dapatkan hari ini. Jangan sedih. Masalah dunia jangan sedih. Hari ini kita tidak dapat, insya Allah masih ada waktu besok kemudian untuk berusaha. Dan kalaupun kita tidak dapat, maka pasti itu adalah takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mau bagaimanapun tidak akan kita mendapatkannya. Dan kalau itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mati sebelum kita menghabiskan jatah rezeki yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Sahih, kalau sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki kita, jangan kita khawatir. Bagi para pedagang-pedagang jangan khawatir. Rezekinya akan bertukar, rezekinya kemudian akan pindah ke pedagang lain, jangan khawatir. Tugas kita hanya berusaha. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. I'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Tenang. Ada orang yang ayo cepat kita kerjakan, kerja. Sampai kemudian lupa salat, sampai kemudian lupa nelpon orang tua, sampai kemudian lupa ngurus anak istri dan lain, sampai lupa melayani suami dan lain sebagainya. Tayyib. Yang orang selalu dikejar oleh waktu, dikejar oleh tuntutan dan lain sebagainya. Tenang. Masih ada insyaallah hari besok. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi kalau untuk perkara akhirat, jangan tunggu-tunggu. I'mal li akhiratika, berbuatlah untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu ghadan, seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Jadi bedakan antara mengejar dunia dengan mengejar akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Fas'au, bersegeralah untuk menghadiri khutbah Jumat.
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Wasari'u, dan bersegeralah, cepat kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Tayyib. Tetapi dalam urusan dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tansa nasibaka minad dunya. Dalam urusan dunia jangan lupa, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa jatahmu di dunia, jangan lupa. Ada anak istri yang harus dinafkahi, ada yang harus diusahakan untuk menjadi tempat tinggal, ada kendaraan yang harus didapatkan, jangan lupa. Tayyib. Jangan lupa kita kemudian ada badan kita yang harus diberikan nafkah. Ada badan kita ini yang kalau kita tidak makan kita akan lapar. Kalau kita tidak makan kita akan mati. Ada badan kita yang harus kita nafkahi. Ada keluarga kita yang harus kita nafkahi. Jangan lupa. Kafa bil mar'i itsman an yudayya ma yaqut. Cukuplah bagi seseorang itu berdosa ketika dia menelantarkan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Jangan lupa. Tapi kalau dalam urusan akhirat, wasari'u, dan bersegeralah, sabiqu, berlomba-lombalah. Naam. Kemudian kita akan masuk hadis yang kedua. Azan jam berapa, Bu? Tayyib. Masih 3 menit lagi. Baik. Tayyib. Dan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, kita selesaikan hadis ini saja faidahnya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, di dalam hadis ini terdapat husnul ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi dharbil amsalil muqni'ah. Jadi hadis ini menunjukkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ibnu Umar dengan pengajaran yang sangat amat indah sekali. Pertama, Nabi SAW memegang pundaknya Ibnu Umar agar dia lebih fokus kepada apa yang akan disampaikan oleh Rasul SAW. Dan begitu juga ketika Rasul mengajarkan Ibnu Mas'ud tasyahud, Rasul mendekatkan tangan Ibnu Mas'ud kepada Rasul SAW. Tayyib. Kata Nabi SAW di sini, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang gharib, orang yang aneh, atau seperti orang yang lewat. Ini maksudnya apa? Rasul SAW mengajarkan kepada kita agar kita jangan menjadikan dunia sebagai tempat tinggal kita selama-lamanya. Rasul mengajarkan kepada kita agar kita jangan kemudian terlalu berlebihan, terlalu cinta dengan dunia. Jangan menjadikan dunia sebagai tujuan kita, agar kita jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia. Dan juga Rasul mengajarkan agar kita zuhud terhadap perkara-perkara dunia. Tetapi Rasul SAW mengajarkan kata-kata zuhud itu tadi dengan kalimat yang sangat amat mempengaruhi diri Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang gharib. Ini kata-kata yang sangat dalam sekali. Ketimbang kalau Rasul mengatakan, ya jangan cinta dunia ya, jadi orang yang zuhud ya, jangan menjadikan dunia sebagai tujuan ya. Nah itu kan makna-makna dari kalimat ini. Tetapi Rasul membungkusnya dengan kata-kata yang singkat namun padat akan makna. Nah inilah salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul, yaitu jawami'ul kalim. Kalimat yang singkat namun padat akan makna. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang gharib atau orang yang hanya lewat saja. Naam.
azan ya. Baik. Kita nanti masuk hadis yang kedua. Hadis yang ke-41. 41 dan 42 insyaallah. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.